Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Syani Maharani dengan NIM 224 10 10 3056 dari kelas S11 F. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul 4 yang diberikan, yaitu DDL. Di sini saya membuat sebuah database dengan nama laboratorium, itu dengan cara create database laboratorium. Di sini untuk cara mengerannya, di sini kita perlu memblok ini, lalu kita memilih execute. Karena saya sudah melakukannya, maka di sini terdapat database laboratorium already exists. Lalu di sini ada create tabel jenis barang. Di sini maksudnya kita membuat sebuah tabel yang merupakan entity dari jenis barang. Nah, dari entity ini memiliki beberapa atribut, yaitu ID jenis barang, nama jenis, dan keterangan. ID jenis barang memiliki ID jenis barang merupakan primary key, nama jenis memiliki versi varchar dengan karakter 50 maksimal dan not null, artinya nama jenis tidak boleh kosong dan merupakan unik. Lalu keterangan berupa teks. Nah, di sini kita memasukkan data-data ke dalam tabel jenis barang dengan cara insert into jenis barang underscore barang, yaitu ID jenis barang, nama jenis, dan keterangan. Di sini artinya nilai-nilai yang terdapat dalam tabel tersebut, yaitu 101 untuk ID jenis barang, komputer untuk nama jenis, alat kebutuhan lab untuk keterangan, dan 102 untuk ID jenis barang, LCD untuk nama jenis, dan alat yang digunakan untuk menambahkan presentasi merupakan keterangan. Lalu ada 103 merupakan ID jenis barang, nama jenisnya AC, dan keterangannya pendingin ruangan. Lalu untuk ID jenis yang terakhir adalah 104 merupakan ID jenis dari kabel olor, dan lagi keterangan jenis stop kontak untuk komputer. Lalu di sini ada select bintang from jenis dan barang. Di sini digunakan untuk mengeprint tabel yang sudah berisi oleh values tersebut. Di sini kita blok dulu, lalu kita pilih execute. Nah, di sini sudah muncul tabel dari jenis barang. Ada ID jenis, nama jenis, dan keterangannya. Lalu selanjutnya ada barang, entity barang. Di sini saya juga membuat tabel untuk entity barang dengan nama barang lab dan memiliki beberapa atribut, yaitu ID barang yang merupakan primary key, nama barang, varchar dengan maksimal karakter 50, not null, dan unique, artinya tidak boleh kosong dan unique. Lalu ada nomor seri, varchar dengan maksimal karakter 50, dan not null, unique juga, artinya tidak boleh kosong. Lalu ada deskripsi juga yang merupakan sebuah teks. Di sini juga ada jenis ID jenis barang yang merupakan integer dan tidak boleh kosong. Di sini ada tabel barang lab. Add constraint FK jenis barang, foreign key edit jenis barang, preferences artinya berreferensi pada jenis barang, pada atribut pada entity jenis barang, dan atribut ID jenis barang. Di sini kita memasukkan value-value atau memasukkan data-data ke dalam tabel barang ke dalam tabel entity barang. Di sini ada ID barang, nomor seri, nama barang, deskripsi, ID jenis barang. Di sini untuk data-datanya ada 200 merupakan ID jenis barang, dan nomor serinya adalah 1001, nama barangnya adalah PC, deskripsinya merupakan merek dari LG, dan ID jenis barangnya adalah 101. Lalu yang kedua ada ID barangnya 201, nomor serinya 1002, nama barangnya LCD gantung, lalu deskripsinya merupakan merek Toshiba, dan ID jenis barangnya 102. Selanjutnya ada ID barang 202, nomor serinya 1003, dengan nama barang air conditioner, memiliki merek deskripsi Samsung, dan ID jenis barangnya 103. Lalu ada
ID barangnya 203 dengan nomor seri 1004, nama barangnya kabel dengan deskripsi markau dan ID jenis barangnya 104. Di sini juga ada select bintang from barang lab. Di sini kita juga akan mencoba untuk merunnya atau menampilkan tabel dari barang lab dengan memilih execute. Nah, di sini sudah muncul tabel ID barang, nama barang, nomor seri, deskripsi, dan ID jenis barang. Selanjutnya adalah lab, entity dari lab. Di sini saya membuat tabel dengan nama entity labor. Dia memiliki atribut lab ID dengan yang merupakan primary key, nama lab yang merupakan jenis varchar dengan maksimal karakter 50, tool dan unik. Artinya tidak boleh kosong dan dia unik. Dan memiliki deskripsi yang berupa teks. Di sini cara memasukkan data-datanya sama seperti sebelumnya, yaitu insert into labor, lab ID, nama lab, dan deskripsi merupakan atributnya. Values merupakan data-data yang akan masuk ke dalam tabel labor. Di sini ada satu merupakan lab ID dari lab Jarcom dan deskripsinya merupakan lab jaringan komputer. Lalu lab ID 2 merupakan nama lab dari lab Pemro dan deskripsinya lab pemrograman. Dan lab ID nomor 3 adalah lab BASDA dengan deskripsi lab basis data. Di sini ada select bintang from labor. Kita akan mencoba untuk running lagi. Execute. Ya, dan muncul lab ID, nama lab, dan deskripsinya seperti yang kita inputkan. Lalu ada kepala lab. Di sini juga saya membuat tabel dengan nama entitas kepala lab. Di sini ada primary key-nya, lab ID dan dosen ID. Lab ID adalah integer dan tidak kosong, bereferensi kepada lab. Lalu dosen ID adalah integer tidak kosong dan bereferensi kepada dosen Persikom, maksudnya pada entity dosen. Lalu tanggal mulai merupakan tanggal dan tidak kosong, tanggal selesai merupakan tanggal dan tidak kosong, status merupakan varchar dengan maksimal karakter 50 dan tidak kosong. Di sini ada insert into kepala lab, artinya untuk memasukkan value-value atau data-data ke dalam tabel kepala lab. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, cara masuknya sama. Lalu selanjutnya ada entity dosen Persilkom. Di sini saya membuat create table dosen Persilkom, membuat tabel entity dosen Persilkom dengan atribut dosen ID merupakan primary key, NIP dengan varchar 20 karakter, not null dan unique, nama dosen, varchar 20 karakter dan not null. Di sini juga cara memasuk yang sama, yaitu insert itu dosen Persilkom dengan atributnya, lalu values untuk data-datanya kita tulis, dan di sini select bintang from dosen Persilkom. Kita blok lagi jika ingin menampilkan tabelnya, lalu kita execute. Nah, sudah muncul nama dosen, NIP, dan dosen ID-nya. Lalu ada pengembalian, create tabel pengembalian barang, ID pengembalian, merupakan primary key, tanggal pengembalian, merupakan tanggal dan tidak perlu kosong, lalu aslab ID merupakan integer dan tidak perlu kosong. Ada tabel pengembalian barang, add constant FKS lab, foreign key, aslab ID, preferences, preferensi kepada aslab. Lalu insert into pengembalian barang sama seperti sebelumnya, insert ke entity pengembalian barang dengan dalam kurung ini merupakan atributnya dan values merupakan data-data yang akan dimasukkan. Lalu select from ini yang akan menampilkan data-data di dalam tabel tersebut. Selanjutnya ada aslab, create tabel aslab Persilkom sama seperti sebelumnya, membuat tabel aslab Persilkom dengan atribut aslab ID merupakan primary key, name dengan varchar maksimal 20 karakter, not null dan unique, nama aslab maksimal 20 karakter, not null, HP aslab artinya nomor HP dengan maksimal 20 karakter, not null dan unique, lalu lab ID integer not null.
Sini sama sebelumnya, insert into aslab.com dengan atributnya, lalu values untuk data-datanya, dan select untuk menampilkan tabel yang sudah diisi. Nah, sudah ada aslab, name nama aslab, HP aslab, dan lab ID. Lalu selanjutnya ada UKM. UKM sama seperti sebelumnya, create tabel UKM.com dengan atribut UKM ID, nama UKM, dan keterangannya. Lalu untuk insertnya juga sama, insert into UKM.com dengan UKM ID, nama UKM, dan keterangan, lalu values-nya merupakan data-data yang akan dimasukkan ke dalam tabel UKM.com. Lalu untuk menampilkan data-data dalam tabel, kita memilih select bintang from UKM.com. Sama halnya dengan item peminjaman, create tabel, item peminjaman, primary key, dan yang lain sebagainya, sama seperti bagian atas. Lalu ada create tabel peminjaman barang, membuat tabel untuk entity peminjaman barang, sama seperti sebelumnya. ID peminjaman merupakan atribut dan primary key, tanggal pengajuan merupakan tanggal dan tidak boleh kosong, tanggal persetujuan merupakan tanggal dan tidak boleh kosong, tanggal keluar barang merupakan tanggal dan tidak boleh kosong, ID kegiatan merupakan integer dan tidak boleh kosong, aslab ID merupakan integer dan tidak boleh kosong. Lalu di sini adalah insert into peminjaman barang. Artinya memasukkan data-data untuk peminjaman barang ke dalam values, lalu kita memilih select from peminjaman barang untuk menampilkan data-data yang sudah diisi ke dalam tabel peminjaman barang. Nah, ini dia ID peminjaman, ID pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, ID kegiatan, dan aslab ID-nya yang bertanggung jawab. Lalu yang terakhir juga ada kegiatan. Kegiatan juga kita membuat create tabel untuk kegiatan UKM, lalu ID kegiatan sebagai primary key, nama kegiatan dengan varchar maksimal 50 karakter, not full dan unik, keterangan berupa teks, tanggal mulai adalah tanggal dan tidak boleh kosong, tanggal selesai adalah tanggal dan tidak boleh kosong, UKM ID merupakan integer dan tidak boleh kosong. Lalu insert into kegiatan UKM untuk menunjukkan data-data ke dalam tabel entity kegiatan UKM. Ini merupakan data-data yang nantinya akan masuk ke dalam tabel kegiatan UKM. Lalu di sini kita juga memiliki IRD-nya. Nah, ini adalah IRD untuk basis data yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.